Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya akan sedikit memaparkan tugas presentasi AIK 3 saya dengan dosen pengampu Bapak Syahrir SPD MPD dengan judul karya monumental yang saya akan bawakan yaitu Kitab Al-Manazir. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Ahniar Ahmad dengan NPM 09105804225154, jurusan Administrasi Publik kelas 3D. Karya monumental Islam yang saya ambil itu Kitab Al-Manazir. Yang menyusun Kitab Al-Manazir ialah Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Itsam atau Ibnu Al-Itsam. Di Barat lebih dikenal dengan nama Al-Hazin. Beliau adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Dunia mengenal Al-Itsam sebagai perintis di bidang politik yang terkenal lewat bukunya bertajuk Kitab Al-Manazir. Untuk membuktikan teori-teori dalam bukunya itu, sang fisikawan muslim legendaris itu lalu menyusun Al-Bait Al-Muslim atau lebih dikenal dengan sebutan kamera obscura atau kamar gelap. Kitab optik ini adalah sebuah risalah 7 volume tentang optik dan bidang studi lainnya yang dikomposisikan oleh sarjana Arab abad pertengahan Al-Itsam yang dikenal di dunia barat dengan sebutan Al-Hazin. Kitab optik ini berisi kumpulan argumen secara eksperimental yang menantang teori penglihatan ekstremisi yang dipegang secara luas saat itu dan menyusulkan teori instrumisi modern, model yang sekarang diterima bahwa penglihatan terjadi karena mata manusia menangkap cahaya. Sebelum kitab optik ditulis, teori penglihatan yang banyak dikenal di kalangan ilmuwan saat itu adalah teori ekstremisi atau emisi oleh matematikawan Euclid dan Ptolemeus. Teori ini menegaskan bahwa bentuk radiasi tertentu dipancarkan dari mata objek yang sedang dilihat. Ketika sinar ini mencapai objek, maka akan memungkinkan seseorang melihat warna, bentuk, dan ukurannya. Teori lainnya adalah teori intromisi yang dipegang oleh para pengikut Aristoteles dan Galen. Teori ini mengklaim bahwa penglihatan disebabkan oleh agen yang dipancarkan ke mata baik dari objek maupun lingkungannya. Al-Itsam kembali mengajukan banyak alasan menantang teori ekstremisi, menunjuk pada fakta bahwa mata dapat rusak apabila melihat secara langsung ke cahaya terang, seperti matahari. Ia mengklaim kecil kemungkinan mata dapat mengisi keseluruhan ruang segera setelah kelopak mata dibuka ketika pengamat melihat langit malam. Dengan menggunakan teori informasi sebagai landasan, ia membentuk teorinya sendiri bahwa sebuah objek memancarkan sinar cahaya dari setiap titik di permukaannya yang kemudian bergerak ke segala arah, sehingga memungkinkan beberapa cahaya masuk ke mata pengamat. Menurut teori ini, objek yang dilihat dianggap sebagai kumpulan titik-titik dalam jumlah tak terhingga. Dari mana sinar cahaya diproyeksikan? Dalam kitab optik, Al-Itsam mengklaim keberadaan cahaya primer dan sekunder. Dengan cahaya primer yang lebih kuat atau instan, buku ini menjelaskan bagaimana bentuk esensial cahaya berasal dari benda yang bercahaya itu sendiri dan bahwa cahaya yang tidak disengaja berasal dari benda-benda yang memperoleh dan memancarkan cahaya dari benda-benda yang bercahaya sendiri tersebut. Menurut Ibnu Al-Itsam, cahaya primer berasal dari benda bercahaya sendiri dan cahaya sekunder adalah cahaya yang berasal dari benda-benda yang tidak disengaja. Cahaya tidak disengaja hanya terjadi jika terdapat sumber cahaya primer, baik cahaya primer maupun sekunder, merambat dalam garis lurus. Dalam kitab optik, Al-Itsam mempresentasikan banyak percobaan yang mendukung klaimnya tentang cahaya dan transmisinya. Ia juga mengklaim bahwa warna sangat mirip dengan cahaya.
menjadi kualitas yang berbeda dari suatu bentuk dan bergerak dari setiap titik pada objek dalam garis lurus. Melalui eksperimen tersebut, ia menyimpulkan bahwa warna tidak dapat merambat tanpa ada suara. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari pengucapan kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.